Dari balik pepohonan, ribuan serangga terbang keluar menutupi langit dan menyerbu rumah. Mereka bersembunyi di dalam, menyaksikan dengan ketakutan bagaimana jendela-jendela tertutup rapat oleh kawanan serangga hingga cahaya matahari tak bisa masuk. Tiba-tiba sebuah tangan pucat menempel di kaca, membuatnya menjerit ketakutan. Salah satu makhluk itu mengangkat dagunya dan menatapnya dengan mata lembut, lalu berbicara dalam bahasanya sendiri, menanyakan apakah Sam bisa mengerti. Dari pantulan Oven, ia melihat bayangan makhluk itu, tinggi dan berkulit gelap, bergerak perlahan. Makhluk-makhluk lain bermunculan, dan yang pertama mengatakan bahwa mereka merindukannya. Di tengah lautan, sebuah helikopter dan 3 speedboat dari tim penyelamat mendekati lokasi kecelakaan. Ternyata, sebuah kapsul milik NASA mengalami insiden, dan astronot bernama Sam harus segera dievakuasi. Mereka membawanya ke salah satu kapal dan dengan cepat melarikannya ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, Sam terbangun dengan rasa pusing luar biasa. Saat menatap sekeliling ruangan, ia terkejut melihat sebuah pulpen melayang di atas nampan. Ia hendak meraihnya, namun perhatiannya teralihkan ketika beberapa orang masuk ke kamar. Ketika menoleh kembali, pulpen itu sudah kembali berada di atas nampan. Tiba-tiba Sam merasa mual dan muntah. Para dokter segera menenangkannya dan memeriksa kondisi mentalnya. Sam menceritakan tentang pulpen yang melayang. Namun dokter menjelaskan bahwa halusinasi anti-gravitasi biasa terjadi setelah misi luar angkasa. Tangan Sam bengkak, tapi tidak patah, mungkin hanya terbentur saat pendaratan. Ketika para dokter menanyakan apa yang terjadi, Sam mulai menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa awalnya misi berjalan lancar sesuai koordinat dari pusat kendali, hingga tiba-tiba ia merasa menabrak sesuatu. Sam merasa sempat pingsan saat kapsulnya meluncur tak terkendali menuju bumi, meski ia tidak sepenuhnya yakin. Dokter mengatakan ada sesuatu yang menembus kapsul dan memecahkan helmnya. Mereka belum tahu benda apa itu, namun menduga puing meteor menjadi penyebabnya. Partikel di seragam Sam sedang dianalisis untuk mencari jawaban. Tak lama kemudian, ia dikunjungi oleh suaminya, Mark, dan putri mereka Izzy. Karena Sam masih di karantina, mereka hanya bisa berbicara lewat dinding kaca. Ayahnya, William, juga datang. Ia memberitahu bahwa Pentagon akan bekerja sama dengan NASA untuk menyelidiki kecelakaan itu, terutama untuk memecahkan frekuensi misterius yang terdeteksi saat kapsul Sam memasuki atmosfer. Pemerintah juga telah menyiapkan rumah khusus untuknya agar ia bisa pulih dengan tenang, jauh dari gangguan wartawan. Namun, kunjungan itu harus segera berakhir ketika dokter datang untuk membawa Sam menjalani pemeriksaan tambahan. Sebelum pergi, Sam menyentuh tangan Izzy di balik kaca dan berjanji akan segera menemuinya lagi. Ketika tiba waktunya pindah, iring-iringan mobil pemerintah mengantarnya ke rumah baru di tengah area terpencil. Dr. Michelle menyambutnya dan memberi tur singkat, menjelaskan bahwa tanah itu dulunya dibeli pemerintah pada tahun 50-an untuk uji coba senjata, dan kini digunakan sebagai tempat tinggal para diplomat. Di luar rumah, terdapat teleskop agar Sam tetap bisa menikmati pandangan ke luar angkasa. Namun saat mencoba menggunakannya, ia mendengar suara melengking tajam dan mendadak merasa sangat pusing. Di matanya muncul kilasan kenangan aneh yang membuatnya bingung. Michelle segera menenangkannya dan menjelaskan bahwa hal semacam itu cukup umum terjadi. Setelahnya, Michelle mengingatkan Sam bahwa ia mungkin akan mengalami berbagai gejala, seperti mimisan atau halusinasi. Ia diminta untuk fokus pada pemulihan, karena dalam 2 bulan ke depan akan ada tes evaluasi untuk menentukan apakah ia bisa kembali bekerja. Setiap pagi, tim medis akan datang untuk memeriksanya. Setelah semua orang pergi, Sam merasakan sakit kepala yang menusuk. Ia memeriksa suhu tubuhnya, tapi tidak demam. Saat membuka perban di tangannya, ia melihat memar besar yang tampak mengkhawatirkan. Ia mulai membereskan barang-barangnya, namun tiba-tiba harus berhenti karena hidungnya berdarah. Sam berjalan ke dapur untuk mengambil kain, dan di saat itu ia menerima panggilan video dari sahabatnya Val. Mereka mengobrol ringan, hingga tiba-tiba Sam terpaku menatap ke arah halaman belakang selama beberapa detik. Val terus memanggil namanya sampai Sam tersadar kembali. Ia meminta maaf, berkata bahwa tadi ia merasa melihat sesuatu di luar jendela. Setelah pindah ke kamar lain, Sam melihat bayangan bergerak di luar jendela. Ia berusaha mengabaikannya dan melanjutkan obrolan dengan Val. Temannya itu menyarankan agar Sam tidak terlalu jujur soal gejalanya, supaya bisa lebih cepat diizinkan kembali bekerja. Begitu panggilan video berakhir, lampu rumah mulai berkedip dan terdengar suara keras dari ruangan lain.
Sam pergi memeriksa dan menemukan lantai penuh tanah dan air hujan, sementara sebuah kursi terjatuh dan pintu menuju halaman belakang terbuka. Dengan rasa curiga, ia keluar dan mencoba melihat melalui teropong bintang. Di antara pepohonan, ia sempat melihat sesuatu bergerak dalam bayangan, tapi sosok itu segera menghilang. Didorong rasa ingin tahu, Sam masuk ke hutan dan melemparkan sebuah batu ke arah tempat ia melihat gerakan tadi, tanpa menyadari bahwa makhluk misterius itu kini berada di atap rumahnya. Tiba-tiba, suara melengking memenuhi udara dan penglihatan Sam kabur. Ia kembali melihat kilasan aneh, cahaya terang dan sosok-sosok berjalan di lokasi kecelakaan yang gelap. Keesokan paginya, Sam terbangun dan menyadari perbannya hilang, sementara memar di tangannya tampak menyebar. Saat menyiapkan sarapan, ia dikejutkan oleh telur yang melayang di atas meja dapur. Dengan ragu, Sam menyentuh telur itu. Telur itu bergetar pelan di udara, dan saat ia melepaskannya, telur itu tetap melayang. Namun begitu tim medis datang, telur itu jatuh dan pecah di meja. Sisa pagi dihabiskan dengan serangkaian tes medis yang melelahkan. Saat berolahraga ringan, Sam tiba-tiba merasa nyeri di kakinya. Namun mengaku hanya kram. Setelah semua selesai, ia berbaring dengan kompres es di seluruh tubuh. Michelle meminta maaf karena tesnya cukup berat, tapi menegaskan bahwa semua data ini sangat penting bagi program luar angkasa. Ketika ditanya apakah ia mengalami gejala lain, Sam berpura-pura baik-baik saja. Setelah tim medis pergi, ia menghubungi Mark, suaminya, dan mengatakan ingin berlibur bersama keluarga setelah pulih. Namun Mark menolak, merasa itu bukan ide bagus. Ia tak ingin Izzy melihat mereka bersama jika akhirnya mereka benar-benar bercerai. Sam terluka mendengar itu. Ia berkata mereka masih berusaha memperbaiki hubungan, tapi Mark mengingatkan bahwa semuanya sulit sejak kecelakaan. Ia hampir kehilangan Sam, dan sebelum itu pun Sam sudah lama pergi. Berbulan-bulan pelatihan, lalu keluar angkasa, dan Mark yakin begitu pulih, Sam pasti akan mengambil misi lain lagi. Dengan nada putus asa, Sam bersikeras bahwa keluarga tetap yang paling penting baginya. Ia ingin Izzy tumbuh dalam keluarga yang utuh, sesuatu yang tak pernah ia miliki. Dari percakapan itu terungkap bahwa Izzy sebenarnya anak adopsi, karena mereka tak bisa memiliki anak sendiri. Namun Mark mengaku adopsi itu tak memberi ketenangan seperti yang mereka harapkan. Saat suasana tegang, Izzy datang membawa gambar keluarganya. Ada Sam, Mark, dirinya, dan beberapa manusia luar angkasa di langit. Setelah itu, Sam berjalan-jalan di hutan. Suara berdengung nyaring kembali terdengar, membuat kepalanya berdenyut. Dalam visinya, ia melihat tim pencari berjalan di tengah kabut dan reruntuhan. Saat suara itu berhenti, Sam melihat ke tanah dan menemukan kabel tersembunyi di bawah dedaunan. Ia mengikuti kabel itu dan menemukan sebuah batu aneh yang memancarkan cahaya. Saat diangkat, ia kaget karena batu itu ternyata palsu. Di bawahnya ada kamera tersembunyi. Panik, Sam menoleh ke sekeliling dan menemukan kabel lain yang terhubung ke batu palsu kedua, juga berisi kamera tersembunyi. Saat bergegas kembali, ia tersandung akar pohon dan kepalanya terbentur keras. Saat tersadar, Sam sudah terbaring di tempat tidur, dengan kepala berdenyut hebat dan darah mengering di rambutnya. Ia berusaha bangun, tapi terhenti ketika seseorang masuk ke kamar. Pria itu mengatakan bahwa mereka menemukannya pingsan di luar, dengan luka cukup parah, lalu membawanya masuk untuk dirawat. Rupanya pria itu adalah William, ayahnya. Ia menjelaskan bahwa begitu tiba dan mendapati rumah kosong, ia langsung memanggil tim pencari. William menegurnya karena tidak beristirahat sebagaimana mestinya. Ketika Sam bertanya tentang kamera di luar, William mengaku tidak memberi tahu NASA tentang semua detail rumah ini, karena tak menyangka Sam akan sejauh itu. Ia kemudian membawa Sam ke ruang tamu, menggeser perabotan, dan membuka jalan rahasia menuju ruang bawah tanah. Di sana, William menjelaskan bahwa rumah ini sebenarnya adalah rumah aman, safe house, dibangun untuk orang penting yang butuh perlindungan sementara. Mereka turun melalui tangga panjang hingga tiba di kompleks bawah tanah luas dengan banyak ruang tinggal. Di bagian belakang terdapat ruang sistem pusat yang memiliki sumber daya sendiri. William menyalakan komputer dan menunjukkan puluhan kamera keamanan yang mengawasi seluruh area rumah. Dalam keadaan darurat, bangunan ini bisa terkunci otomatis dengan 3 lapisan pelindung logam terkuat di dunia. Ada juga sistem pertahanan, meskipun William yakin Sam tak akan membutuhkannya. Namun tak lama setelah William pergi, layar-layar monitor mulai bergetar dan mengeluarkan suara berdengung aneh. Sam memeriksa tangannya dan melihat memar itu kini menjalar hingga ke lengan.
Ia mengambil foto dan mengirimkannya pada Val, yang hanya menyarankan untuk mengompresnya dengan es. Malam harinya, Sam mencoba bersantai di jacuzzi luar rumah, sementara angin bertiup kencang di sekitarnya. Tiba-tiba angin berhenti total, dan dari arah hutan terdengar suara aneh, seperti sesuatu bergerak di antara pepohonan. Beberapa detik kemudian, angin kembali berhembus. Merasa tidak tenang, Sam kembali masuk ke rumah dan mencoba menelepon Mark, tapi panggilannya langsung ke pesan suara. Saat itu juga lampu mulai berkedip, membuat Sam mengambil senter dan berjalan ke balkon. Ia menyorot sekeliling, namun tak menemukan apapun. Ketika ia kembali masuk, lampu padam sepenuhnya, dan di ambang pintu muncul sosok monster misterius. Sam terpaku beberapa detik sebelum menyadari apa yang dilihatnya. Tapi saat ia menatap lagi, makhluk itu sudah menghilang. Lampu menyala kembali. Dengan tangan gemetar, Sam membuka pintu dan menyorot sekitar. Tidak ada apa-apa. Ia menutup kembali pintu rapat-rapat dan mengaktifkan sistem alarm, memastikan semuanya terkunci sebelum beristirahat dengan napas berat. Dalam perjalanan menuju kamar tidur, sistem AI rumah tiba-tiba berbicara, mengumumkan bahwa telah terjadi pelanggaran keamanan. Seketika, panel logam menutup semua pintu dan jendela, membuat Sam benar-benar terkunci di dalam rumah. Ia segera mencoba menelpon seseorang, namun ponselnya kehilangan sinyal. Tiba-tiba terdengar lagi suara melengking yang menusuk telinga. Sam menahan sakit dan menoleh ke belakang karena mendengar sesuatu bergerak, tapi tidak ada apa-apa. Dari arah ruangan sebelah, terdengar suara geraman rendah. Panik, Sam berlari menuruni tangga, dan dalam sekejap, sesuatu berlari melewatinya dengan cepat. Suara langkah makhluk itu terdengar semakin dekat. Sam berlari ke panel listrik dan menekan semua saklar, tapi tak satu pun berfungsi. Pintu keluar tak bisa dibuka, dan saat itu juga, gagang pintu mulai bergerak sendiri. Dengan senter di tangan, Sam menyorot ke arah pintu. Gerakan itu langsung berhenti. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk membuka pintu dan memeriksa keadaan. Lampu kembali berkedip, tanaman di dekat jendela bergoyang sendiri, membuat Sam terkejut hingga menjatuhkan senter. Saat ia mengutnya, tiba-tiba sebuah tangan pucat menempel di kaca, membuatnya menjerit ketakutan. Sam berlari menuruni tangga dan membuka jalan rahasia menuju bunker bawah tanah. Ia menyalakan komputer keamanan, namun layar-layar CCTV awalnya gelap dan berderau. Setelah menekan beberapa tombol, sistem akhirnya hidup. Di salah satu kamera, ia melihat makhluk menyeramkan berjongkok di halaman, namun saat lampu berkedip, sosok itu lenyap. Tiba-tiba Sam terbangun di depan komputer. Rupanya ia tertidur. Ponselnya berdering, dan ketika naik ke atas, ia menemukan William beserta timnya sudah tiba. Ia langsung memberitahu bahwa ada yang salah dengan generator. William membenarkan bahwa mereka memang mendeteksi pemadaman singkat, lalu menyuruh timnya memperbaiki. Sam memberitahunya bahwa ada sesuatu yang masuk ke rumah, dan William berjanji akan memeriksa rekaman keamanan. Setelah itu, pemeriksaan medis kembali dilakukan. Michelle memperhatikan memar di tangan Sam yang kini tampak memburuk, lalu berkata bahwa ia akan menjadwalkan pemeriksaan sinar X tambahan. Beberapa waktu kemudian, Mark dan Izzy datang berkunjung. Sementara William bermain dengan cucunya, Sam dan Mark berjalan ke hutan untuk berbicara empat mata. Sam menceritakan bahwa ia melihat makhluk yang bukan berasal dari bumi dan mulai curiga apakah ia mungkin membawa sesuatu saat kembali dari luar angkasa. Karena misinya dulu memang berhubungan dengan pengiriman sinyal ke luar angkasa. Sebelum Mark sempat menjawab, Izzy datang memotong pembicaraan. Setelah itu, Sam dan William memeriksa rekaman keamanan. Pada waktu Sam mengaku melihat makhluk itu, rekaman justru tampak rusak, penuh gangguan visual, tanpa tanda-tanda sosok apapun di halaman. William berpendapat Sam hanya berhalusinasi karena stres, dan memintanya untuk benar-benar beristirahat. Setelah William pergi ke lantai atas, Sam menjalankan pemindaian sistem rumah, dan komputer mendeteksi 9 orang, jumlah yang sesuai dengan keluarganya dan tim William. Siang itu, Sam, Mark, dan Izzy berjalan-jalan di hutan. Mark mulai menunjukkan kasih sayang yang sempat hilang di antara mereka. Namun suasana tenang berubah ketika mereka mendengar suara aneh dari kejauhan, dan tiba-tiba menyadari Izzy menghilang. Mereka panik mencari, hingga Izzy muncul dari belakang sambil memegang serangga mati di tangannya. Seketika seluruh hutan bergemuruh. Suara serangga melengking serempak, bahkan beberapa serangga menabrak pepohonan hingga mati. Keluarga itu ketakutan dan segera berlari kembali ke rumah. Namun suara itu semakin keras, dan dari balik pepohonan, ribuan serangga terbang keluar menutupi langit dan menyerbu rumah.
Mereka bersembunyi di dalam, menyaksikan dengan ketakutan bagaimana jendela-jendela tertutup rapat oleh kawanan serangga hingga cahaya matahari tak bisa masuk. Beberapa menit kemudian, suara perlahan menghilang, dan saat mereka melihat keluar, semua serangga itu telah mati, menempel di kaca yang kini lengket seperti dilapisi getah. Tim pembersih NASA datang keesokan harinya untuk membersihkan sisa-sisanya. Seorang petugas NASA berpendapat bahwa insiden itu mungkin disebabkan fenomena lingkungan, bukan hal supranatural. Sam menanyakan hasil analisis dari kapsul luar angkasanya, tapi laboratorium belum punya hasil apapun. Mark dan Izzy pamit, berjanji akan kembali malam nanti. Setelah mereka pergi, Sam merasakan sensasi aneh di kakinya. Saat membuka sepatu, ia mendapati jarinya berdarah. Ia bergegas ke kamar mandi, melepas kaos kaki, dan melihat luka itu menjalar hingga ke tulang kering. Ketika menyentuh jarinya, Sam menjerit kesakitan. Kuku kakinya terlepas seluruhnya. Dengan gemetar, ia membalut luka itu, lalu menaruh es di lengannya yang memar. Tak lama, lampu kembali berkedip, membuat Sam panik dan mendorong meja ke arah pintu belakang untuk menahan jika sesuatu mencoba masuk. Ia kemudian mencari di internet tentang insiden aneh yang melibatkan serangga dan menemukan artikel yang membahas gangguan geomagnetik yang kadang dikaitkan dengan penampakan UFO dan penculikan makhluk asing. Beberapa foto menunjukkan orang-orang dengan memar serupa di tubuh mereka. Merasa ada sesuatu di punggungnya, Sam lari ke kamar mandi dan melihat ke cermin. Memar itu kini menjalar ke tulang belikatnya. Saat lampu kembali bergetar, ia menyalakan alarm rumah dan berlari ke bawah. Dari ruangan lain terdengar suara aneh, seperti langkah berat dan desahan. Tepat saat itu, Mark menelpon, mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan ke sana. Dengan suara gemetar, Sam bertanya apakah ia pernah menjadi ibu yang baik, membuat Mark terdiam bingung. Sementara itu, lampu rumah terus berkedip dan AI rumah kembali mengumumkan, "Breach detected, lockdown initiated." Panel logam menutup seluruh akses. Sam dengan panik berteriak di telepon bahwa ada sesuatu di dalam rumah. Tapi suaranya segera bercampur dengan dengung aneh, dan suara Mark di telepon berubah menjadi gumaman tak jelas. Saat mencoba turun ke ruang bawah tanah, rasa sakit luar biasa menjalar di punggungnya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh menuruni tangga. Ia menghantam lantai keras dan mengerang kesakitan. Ketika tangannya menyentuh punggung, ia merasakan cairan lengket seperti gelatin menetes keluar. Ponselnya retak dan tak bisa digunakan. Dari atas, terdengar langkah berat mendekat. Sam segera berlari ke komputer keamanan dan memeriksa kamera. Tidak ada siapapun di layar. Ia menjalankan pemindaian lagi dan komputer menunjukkan ada satu orang lain di dalam bangunan selain dirinya. Layar tiba-tiba berkedip dan sosok monster muncul di dalam rumah. Panik, Sam mematikan semua monitor. Namun sistem kembali hidup dan mendeteksi dua makhluk lagi di lantai atas. Ia menekan beberapa tombol, membuat asap putih tebal menyembur dari langit-langit koridor, sebagai sistem pertahanan otomatis. Sam berlari ke ruangan berikutnya, dapur. Namun suara langkah itu kini terdengar di sana juga. Ia bersembunyi di balik meja, menahan napas. Dari pantulan oven, ia melihat bayangan makhluk itu, tinggi dan berkulit gelap, bergerak perlahan. Untungnya, makhluk itu tak melihatnya dan pergi. Namun ketika ia hendak beringsut ke pintu, makhluk kedua masuk. Sam kembali menunduk, menahan napas, sementara dua makhluk asing itu berkeliaran di ruangannya, hanya beberapa langkah darinya. Sam menunggu sampai makhluk itu menjauh, lalu berlari keluar lewat pintu. Ia bersembunyi di salah satu kamar mandi dan menahan pintunya dengan perabotan. Tiba-tiba tangannya yang memar terasa sangat sakit, jadi ia melepas perbannya dan terkejut melihat tangannya kini tertutup zat aneh berwarna bening. Makhluk-makhluk itu mulai menghantam pintu, jadi Sam bersembunyi di dalam bilik shower tepat sebelum mereka berhasil menerobos masuk. Ia melihat ada ventilasi di atas, lalu menendangnya hingga terbuka dan merangkak masuk ke dalam rongga dinding untuk melarikan diri. Di luar rumah, Mark dan Izzy baru tiba dan melihat bangunan itu dalam keadaan lockdown. Mark mencoba menelepon Sam, tapi gagal, lalu keluar dari mobil untuk memeriksa. Izzy melihat sesuatu bersinar di hutan dan berlari mengejarnya. Mark menyusul dan mendapati Izzy sedang menunjuk ke arah cahaya itu. Sementara itu, Sam kembali ke koridor dan menaiki tangga, namun seekor monster berhasil menangkap kakinya dan menjatuhkannya. Setelah berjuang keras, ia menendang makhluk itu dan berhasil lolos. Ia menyelinap masuk ke ruang sempit di antara dinding, sambil melihat luka-lukanya mulai memancarkan cahaya aneh. Akhirnya, Sam menemukan tangga dan memanjat keluar lewat pintu palka di tengah hutan. Saat berlari di antara pepohonan,
cahaya dari lukanya makin terang, dan ia terus mendengar suara monster mengejarnya. Tapi bukan suara keluarganya yang memanggil. Di jalan dekat rumah, William tiba bersama pasukan bersenjata. Ia memperingatkan timnya bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang sangat cerdas sebelum mengirim mereka ke berbagai arah. Saat para tentara menyisir rumah, William turun ke ruang bawah tanah dan menemukan tempat itu berantakan. Di hutan, Sam terjatuh dan mendengar suara monster semakin dekat. Ia memohon agar dibiarkan hidup. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu mengangkat dagunya dan menatapnya dengan mata lembut, lalu berbicara dalam bahasanya sendiri, menanyakan apakah Sam bisa mengerti. Sam terkejut karena ia memahami semua kata-katanya. Makhluk-makhluk lain bermunculan, dan yang pertama mengatakan bahwa mereka merindukannya. Ketika Sam bertanya siapa mereka, makhluk itu menjawab bahwa mereka adalah keluarganya. Masih bingung, Sam diam saja saat makhluk itu menyentuhkan dahinya pada dahi Sam, memintanya untuk mengingat. Seketika, semua penglihatan yang sebelumnya samar kini menjadi jelas. Ternyata Sam sebenarnya adalah alien, dan keluarganya pernah jatuh ke bumi bertahun-tahun lalu. Tim tentara yang dipimpin William mencoba menangkap mereka, sehingga para alien kabur. Dalam kekacauan itu, Sam terpisah dari keluarganya dan menggunakan alat untuk menyamarkan tubuhnya agar terlihat seperti manusia. Ketika William menemukannya, ia tampak seperti anak kecil, dan sejak hari itu William mengangkatnya menjadi anak. Keluarganya terus mencari, mengetahui bahwa penyamaran itu akan hilang setelah beberapa tahun, dan merekalah yang menusuk kapsul Sam untuk membangunkannya. Kini, Mark dan Izzy menemukan Sam yang dikelilingi para alien. Izzy ketakutan melihat tubuh ibunya yang bersinar, tapi Sam menenangkannya, tak ada yang akan menyakitinya. William muncul dan mengakui bahwa ia selalu tahu siapa Sam sebenarnya. Ia sengaja menjadikannya astronot dan mengirimnya ke misi itu sebagai umpan. William ingin menangkap para alien sebagai milik pemerintah, lalu memanggil timnya. Ia memerintahkan Sam agar membujuk keluarganya menyerah, tapi Sam menolak. Saat William mengarahkan senjata, Mark langsung menyerangnya dan memukulnya berkali-kali. Pada saat itu, penyamaran Sam menghilang sepenuhnya, memperlihatkan wujud aslinya sebagai alien. Pasukan semakin mendekat, dan Mark menyuruh Sam pergi demi keselamatannya. Izzy mengulurkan tangan dan Sam menyentuhnya dengan lembut sebelum pergi bersama keluarganya. Ketika para tentara tiba, para alien sudah naik ke pesawat luar angkasa yang memancarkan cahaya terang, meninggalkan bumi untuk selamanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.